Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Samlau, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan mereview materi tentang perkembangan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan interaksi secara elektronik. Perkembangan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi memang bukanlah menjadi satu hal yang baru di era modern seperti ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap tahun teknologi tanpa disadari terus bertambah dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Bahkan perkembangan teknologi ini rupanya sudah terjadi sejak berabad-abad silam. Salah satunya adalah perangkat komputer yang sudah ada sejak masa Perang Dunia Kedua dan terus mengalami perkembangan hingga modern sekarang ini. Selain itu pun banyak dampak positif yang bisa diambil dari perkembangan teknologi. Contohnya seperti mudahnya komunikasi jarak jauh. Kita tidak lagi menggunakan surat yang tiba berminggu-minggu hingga berbulan-bulan lamanya. Namun dengan berkat adanya perkembangan teknologi yaitu smartphone, kita dapat mengirim pesan dengan cepat tanpa harus menunggu berbulan-bulan lamanya. Software merupakan perangkat lunak yang tidak dapat disentuh maupun dilihat wujud fisiknya. Sekalipun tidak terwujud fisiknya, keberadaan software sangat penting. Istilah software sebenarnya mengacu ke sekumpulan instruksi dan data komputer yang terorganisasi. Pembagian software menurut jenisnya. Yang pertama, operating system atau sistem operasi. Yang kedua, programming language atau bahasa pemrogram. Yang ketiga, application program atau program aplikasi. Pembagian software menurut distribusinya. Yang pertama, hardware, freeware, server, spyware, dan open source. Hardware adalah kumpulan komponen fisik yang menyusun perangkat komputer atau bahasa lainnya. Hardware adalah komponen komputer atau elektronik yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dipegang dan berkaitan dengan sistem komputer. Secara garis besar, hardware dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, input hardware, yang kedua, output hardware, yang ketiga, proses hardware. Hardware berfungsi memudahkan pengguna komputer dalam bekerja atau dengan adanya hardware yang lengkap, maka sistem komputer dapat berjalan dengan benar. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media lainnya. Menurut para ahli, menurut Purbo, internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mendefinisikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, phone, dan email. Berikut beberapa penjelasan tentang IRC, elektronik, mail, dan media sosial. Internet Related atau IRC adalah suatu bentuk komunikasi di internet yang diciptakan untuk komunikasi interpersonal, terutama komunikasi kelompok di tempat diskusi yang dinamakan channel atau saluran, tetapi juga bisa untuk komunikasi jalur pribadi. Elektronik mail atau email adalah bentuk sarana dengan cara mengirim informasi atau pesan yang menggunakan komputer, laptop, atau smartphone. Dengan menghubungkannya ke jaringan internet, pesan yang bisa kita kirim atau terima adalah teks, gambar, audio, atau video. Media sosial adalah suatu media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan. Isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Materi selanjutnya adalah interaksi secara elektronik. Akhir-akhir ini kita cenderung semakin akrab dengan istilah-istilah semacam e-commerce, e-banking, e-government, e-learning, dan huruf E di sini mengacu pada kalimat elektronik, tapi lebih banyak digunakan dalam konteks internet. Jadi istilah-istilah tersebut bisa dibaca sebagai elektronik commerce, elektronik banking, elektronik government, dan elektronik learning. Sedangkan
Sedangkan interaksi secara elektronik adalah jaringan global yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Berikut adalah interaksi secara langsung. Yang pertama, e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventor otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Yang kedua, e-banking. E-banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Yang ketiga, e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkenan dengan pemerintahan. 4. E-learning. E-learning didefinisikan sebagai suatu bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. E-learning adalah dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian penjelasan singkat review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.